Apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif, mulai dari roda 4, roda 2, teknologi mutakhir sampai dengan hal yang lagi panas diperbincangkan sama Anda, si paling otomotif. Nah, CNN Indonesia Drive episode kali ini lagi ada di tempat dan juga suasana yang berbeda. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Nah, buat Anda yang suka drift, khususnya drifting di Indonesia, pasti udah ngasing nih sama tempat saya berada sekarang. So, nanti kita juga akan eksplorasi tempat ini lebih lanjut. Karena kita udah ada di garasi drift dan udah ditemenin sama dua mobil ganteng ini, ya kali kita nggak ketemu sama tuan rumahnya. Kali ini saya sudah didampingi dengan sang tuan rumah, ada Ziko Harnadi dan Dipo Dwiki. And so, start your engine. And let's drive. Oke, sekarang kita udah bersama dengan salah satu penggawa dari garasi drift. Siapa lagi kalau bukan Ziko Harnadi. Apa kabar Mas Ziko? Baik. Kabar baik ya? Selamat datang di Garasi Drift. Siap, terima kasih banyak nih Mas udah diperkenankan buat datang ke sini secara langsung buat lihat koleksinya dan pastinya kita mau ngobrol-ngobrol sih Mas nih Mas. Oke, boleh. Nah, Mas kita mau nanya nih, paling kita sambil ngejelasin ya soal heritage dan juga kisah-kisah dari Mas Ziko di masa lalu nih Boleh. sampai akhirnya tiba di titik sekarang ya. Nah, Mas Ziko tuh mulai karir balap drifting tuh kan dari usia remaja ya bisa dibilang. Betul. Nah, pada saat usia itu kan kalau misalnya kita lihat anak-anak remaja lain itu bisa hobinya ya main game, musik. Nah, tapi kok ini bisa-bisanya ikutan drifting terus langsung balapan gitu? Gimana itu Mas? Iya, jadi waktu pertama kali saya mulai drifting itu di umur 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun langsung bawa mobil beneran. Oke. Jadi sejarahnya kenapa saya mau terjun di dunia drifting karena terpengaruh sama kakak-kakak saya. Kebetulan kakak saya itu udah mulai drifting duluan. Mas Bimo dan Mas Dipo itu setiap hari latihan drifting saya pas masih kecil nonton. Oke. Jadi tertarik dong pastinya. Dan waktu itu masih mainnya di simulator doang. Oke. Dan di 2012 saya dikasih coba mobilnya Mas Bimo, langsung bisa. Langsung bisa. Ya, jadi di situ keluarga ngeliat potensi dan alhamdulillah disupport sampai sekarang. Oke, menarik. Nah, kira-kira ada nggak sih di sini mobil yang masih jadi apa ya heritage ataupun yang paling bersejarah buat Mas Ziko sendiri nih? Ada. Mobilnya ini. Yang biru ini ini? bersejarah buat garasi drift juga, buat saya juga. Alasannya kenapa tuh Mas? Jadi mobil 180 SX ini adalah mobil pertamanya garasi drift. Oke. Dan ini mobil pertama yang saya driftingin juga. So di tahun 2012 pas saya nyobain drifting pertama kali, mobil ini tadi punya Mas Dipo. Oke. Diwariskan. Mas Dipo beli mobil baru dan diwariskan. Oke. Dan ini salah satu mobil yang prestasinya paling banyak di garasi drift. Oke, yang paling apa ya istilahnya? Bergengsi apa nih? Kejuaraan Yang paling bergengsi ada kejuaraan internasional. Oke. Waktu itu kita podium sitter pakai mobil ini. Oke. Kita juga jadi runner up di Indonesian Drift Series 2022. So banyak prestasinya. Kalau di list tuh satu halaman penuh. Iya. Tapi mobil ini sekarang masih turun nggak sih buat balap atau kayak Nggak. buat ini aja nih pajangan untuk kenang-kenangan nih mobil pertama gue nih kayak gitu atau gimana Oke. sih? Karena mobil ini kebetulan udah ikut banyak event. Beberapa kali crash juga, mau di bagian belakang ataupun bagian depan. Sasis mobil ini tuh udah lumayan retak-retak. Jadi kita pensiunkan, kita gantikan dengan mobil yang lebih baru. So sekarang mobil ini hanya sebagai display aja, buat dinikmati dan menjadi sejarahnya garasi drift. Mantap, luar biasa. Jadi alasannya ada alasan safety juga sebenarnya ya? Iya. Alasan safety tapi juga buat jadi apa ya, icon dari garasi drift ini pertama kali muncul seperti apa. Betul. Nah Mas, saya juga pengen ditunjukin dong Mas, sekarang nih mobil yang jadi andalan utama dari seorang Ziko nih di ajang balap Formula Drift atau drifting lah istilahnya, apa nih Mas? Kita ada mobil baru di sini, yaitu BRZ. BRZ? BRZ ini penggantinya Nissan 180 SX tadi. Jadi mobil ini baru aja jadi di tahun lalu, di tahun 2024. Kita emang kolaborasi dengan merek mobilnya, membangun mobil ini. Dan pertama kali turun di tahun lalu di event internasional langsung juara juga. Langsung juara? Iya, kita meraih champion di 1GP Southeast Asia. Jadi kejuaraan Southeast Asia Luar biasa. dengan mobil ini. Ini mobil ubahannya apa aja nih Mas yang paling signifikan selain tampilan ya? Oke. Engine-nya kayak gimana engine-nya? Engine-nya udah diganti semua. Jadi dari mobil baru sampai jadi kayak gini, yang kita pakai itu cuma sasis sama lampu depan dan belakang. Yang original ya? Yang original. Pabrikan?
Sisanya udah diganti semua. Wow. Body, mesin, interior semua dimodifikasi untuk mendukung safety dan juga untuk mendukung power di dunia drifting. Oke. Horsepower udah berapa nih sekarang nih? Horsepower-nya sekitar 400 horsepower, Oke. torsinya di 600 Nm. Wah, itu gede banget. Oke, kalau gitu Mas Diko, thank you ya. Siap. Ngobrol-ngobrolnya. Sekarang kita mau lanjut dulu sama abangnya nih. Silahkan. Mas Dipo. Oke, Terima kita kasih. lanjut dulu sama Mas Dipo. Halo Mas Halo, Dipo, Mas. apa kabar Mas? Baik. Widih, lagi mau mamerin mobil baru. Oh iya. Oke. Mas Dipo apa kabar Mas? Baik. Baik ya Mas ya? Ya. Oke nih, berhubung udah langsung sama Mas Dipo Dwiki, abangnya dari Ziko tadi, udah ada mobil baru juga di sini, langsung kita tanya aja yuk. Mas ini kan mobil baru ya Ya. dari seorang Dipo Dwiki ini. Kalau kita lihat basisnya tuh mobil SUV crossover. Dan ini tuh jadi mobil drift. Nah itu gimana ceritanya Mas? Kok bisa sih Mas mobil gini jadiin mobil drift tuh? Oke, jadi sebenarnya dari awal tuh kita pengen bangun mobil yang selalu berbeda sama yang orang lain pernah bangun gitu. Dan di satu titik saya pengen bangun mobil yang bahkan orang nggak kepikiran gitu di benaknya sama sekali ngebangun sebuah Subaru Crosstrek untuk jadi mobil drifting karena pastinya secara engineering banyak banget yang harus dimodifikasi, Oke. mulai dari suspensi, terus mesin dan lain-lain karena nggak ada parts yang kita bisa beli di pasaran Oke. yang bisa kita pasang di sini. Tapi jadinya pembelajaran banget karena kita punya waktu 4 bulan aja untuk selesai mobil ini dari mulai suspensi tadi, mesin dan bodi itu kita kerjain secara paralel. Dan akhirnya 4 bulan selesai dengan teknologi yang bisa dibilang ini salah satu yang paling up to date di antara semua mobil yang pernah kita bangun. Oke, dan paling challenge juga berarti ya? Paling Ya, paling dalam challenging. ngebangunnya Paling ya? challenging. Oke, ini kan mobil punya basis penggerak all-wheel drive ya? All wheel semua drive. semua roda itu bergerak gitu. Ya, Sekarang betul. jadi RWD dong? Jadi rear wheel drive karena emang peraturan drifting di Indonesia kita mengharuskan untuk mobil itu rear wheel drive. Oke. Tapi kita boleh convert mobil dari yang all wheel drive jadi rear wheel drive. Jadi masih masuk ke dalam regulasi yang kita bisa ikut kompetisi. Oke, nah kalau tadi kan kita ngobrol sama Ziko Ya. di Subaru BRZ itu yang dari original tuh lampu sama sasis aja. Ya. Nah kalau ini yang original apa yang disisakan? Eh, Atau udah ganti semua? Kayaknya sasis saja. Sasis aja? Engine-nya pakai sasis. apa dia? Engine-nya ini pakai 2JZ. 2JZ? Nah, Oke. Mau kita buka, lihat? Boleh, kalau misalnya mau dipamerin mah kenapa enggak? Oke. Oh, bukannya unik ya nggak pakai klikan lagi dari dalam nih? Ya, karena ini peraturan dari kompetisi. Oke, Harus pakai. sini deh maju liatin. Oke. Ini mesin 2JZ ya, inline 6 ya? Inline 6 turbo dan yang unik dari mobil ini yang agak jarang ditemuin di mobil lain, kita pakai ECU-nya itu yang udah paling modern sekarang. Bahkan nggak ada yang namanya Seekring atau relay lagi, semuanya udah diatur pakai modul digital. Jadi semuanya diaturnya pakai komputer. Oke, Mas Dipo nih kalau misalnya kita lihat Ziko kan kayaknya lebih banyak terjun di driftingnya. Ya. Nah kalau Mas Dipo tuh kalau kita perhatiin kayaknya lebih seneng buat nge-building atau nge-modifikasi ya. Oke. Kalau Mas Dipo sendiri secara preferensi hati nih, Ya. disuruh milih nih, lebih pilih driftingnya atau nge-building mobilnya sih? Itu pertanyaan yang sulit karena kayak disuruh milih anak pertama atau anak kedua, pastinya kita sayang dua-duanya. Jadi saya nggak bisa milih, saya pilih dua-duanya. Pilih dua-duanya. Karena mobil yang saya bangun itu tujuannya adalah gimana caranya saya ngedriftnya. Gitu. Jadi saya pengen ngedrift dengan mobil yang saya bangun. Jadi dua-duanya itu sangat saling mendukung satu sama lain lah. Oke, jadi nggak bisa milih ya, lebih pilih drift kah atau pilih ngebangun mobilnya Mobilnya, gitu? dua-duanya. Dua-duanya. Nah, kalau misalnya tadi kan ngebangun mobil tuh apa sih yang dirasa paling memuaskan nih kalau misalnya drifting ya pasti menang gitu Ya. kan. Nah, kalau misalnya modifikasi atau ngebangun mobil apa yang jadi goalnya gitu? Goalnya. Jadi setiap bangun mobil, saya nggak pernah bangun mobil yang sama 2 kali. Jadi selalu ada perbedaan dari setiap mobil yang kita bangun dan selalu ada masalah baru. Dan hal yang paling bikin saya puas adalah saat saya nemu solusi dari masalah baru itu. Jadi problem solving itu yang benar-benar saya suka dalam ngebangun mobil. Jadi ada yang namanya terus belajar ya? Terus dalam belajar setiap pastinya. Pembangunan mobil gitu ya? Ya. Oke Mas, satu pertanyaan terakhir nih Mas. Ya. Ini kalau kita ngelihat secara langsung tadi udah diajakin jalan-jalan juga sama Mas Ziko, Ya. sekarang sama Mas Dipo. Garasi drift tuh mobil tuh rata-rata mobil Jepang, Oh, iya. CDM gitu. Nah, kira-kira alasannya apa sih pilih mobil Jepang gitu? Kenapa nggak yang Eropa, terus juga Amerika, atau bahkan mobil Tiongkok, mobil listrik gitu jadi mobil drift? Kenapa Oke. alasannya Mas? Mungkin kenapa alasannya kita ngambil mobil Jepang karena route-nya drifting itu dari Jepang. Dulu kita untuk nonton
konten-konten drifting itu kita harus beli DVD Jepang yang bahasa Jepang kita nggak tahu artinya apa, yang penting kita nonton mobil yang ngedrift aja. Dan itu kita udah happy banget zaman dulu. Belum ada YouTube, belum ada konten-konten tentang otomotif drifting di internet. Jadi kita based on DVD itu. Dan rata-rata mobil Jepang. Jadi dari situ mungkin influence kita, kita kalau mau bangun mobil Jepang. Tapi sebenarnya semua mobil itu bisa dibuat untuk jadi mobil drifting. Salah satu contohnya mobil ini aja. Yang ini yang kepasang kaki-kakinya itu bukan dari Jepang. Justru ini merek dari Eropa kaki-kakinya. Gitu. Ada jadi kombinasinya juga ada. Jadi nggak hanya selalu mobil Jepang terus-terusan sih. Oke, ini pasti ada pengaruhnya dari anime Initial D dan juga tokoh drifting Keiichi Tsuchiya Ya, kayaknya ya. betul. Pasti itu pengaruh yang besar banget. Karena kita nonton drifting itu dari kecil kan, dan anime itu punya pengaruh yang besar banget. Biasa banget buat kita-kita yang Ya, generasi milenial mau ke Gen Z itu Iya, ya. betul pastinya. Oke, Mas Dipo, thank you ya ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Sampai Thank nanti you kita banget. ketemu. Nah, saya mau izin dulu nih. Oke. Saya belum puas liatin garasi drift secara utuh nih, ada koleksi apa Oh, aja. oke. Dan kita juga mau ngedeliver beberapa informasi buat para Siap. penonton CNN Indonesia Drive. Kali ini yang bisa ditonton apa aja. Jadi boleh izin ya? Iya, silahkan Oke. keliling. Siap, thank you Mas Thank you. Dipo. Nah, tetaplah bersama CNN Indonesia Drive. Jangan kemana-mana. Bayangin, hampir setengah abad di Indonesia, Daihatsu udah bikin 9 juta mobil. Dan ini dia unit produksi ke-9 jutanya. Sejak mulai produksi di tahun 1978, pabrik Daihatsu di Indonesia terus berkembang. Sekarang mereka punya basis produksi besar di Sunter, Karawang, dan Cibitung. Dengan total kapasitas 530.000 unit per tahun, kontribusinya sampai 20% dari kapasitas nasional. Dan hampir 40% mobil yang lahir di Indonesia keluar dari pabrik Daihatsu, termasuk yang dijual dengan emblem Toyota. Nggak cuma buat pasar lokal, Daihatsu juga jadi pemain penting di pasar ekspor. Sekitar 22% ekspor kendaraan Indonesia datang dari Daihatsu. Dikirim ke lebih dari 60 negara, mulai dari Asia Tenggara, Amerika Latin, Afrika Selatan, sampai Timur Tengah. Produksi mereka juga punya TKDN lebih dari 80%, melibatkan 1.700 pemasok dan 700 industri lokal. Jadi, setiap mobil yang keluar bukan cuma simbol teknologi Jepang, tapi juga hasil gotong royong industri dalam negeri. Milestone 9 juta unit Daihatsu ini dimahkotai sama New Terios tipe R, SUV yang udah terjual lebih dari 1,3 juta unit bareng kembarannya, Toyota Rush. Dengan 6 fasilitas produksi, R&D center, dan lebih dari 10.000 pekerja, Daihatsu bukan cuma bagian dari perjalanan Indonesia, tapi jadi bagian dari perjalanan ekonomi bangsa. 9 juta mobil dalam 47 tahun. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal jadi unit ke-10 juta Daihatsu nanti ya? Kalau kita ngomongin mobil balap, kayak mobil balap drift yang satu ini, udah lazim banget ya. Mereka tuh pakai mesin bensin bertenaga besar, pakai turbo juga, supaya bisa mendapatkan tenaga yang gede gitu. Dan masih jarang yang pakai tenaga listrik. Ya walaupun ada ya, balapan pakai mobil listrik kayak misalnya Formula E. Nah tapi bicara soal mobil listrik di Indonesia, ini angka penjualannya dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan. Ya banyak lah faktornya, mulai dari kebutuhan para pengguna untuk bisa mendapatkan efisiensi, ramah lingkungan, sampai menghindari ganjil genap. Mungkin ini yang bisa dipakai sebagai alasan warga Jakarta. Berikut liputannya. Populasi mobil listrik di Indonesia semakin meningkat. Data Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL 2025-2034 yang dipublikasikan Kementerian SDM mencatat pertumbuhan mobil listrik di Indonesia mencapai 54% dalam 5 tahun terakhir. Jumlahnya mencapai 68.000 unit pada 2024 dan diprediksi mencapai 98.000 unit di tahun ini. Peningkatan ini seiring dengan terus larisnya mobil listrik di pasaran tanah air. Data Gaikindo menunjukkan penjualan mobil listrik berbasis baterai atau BEV selama Januari hingga Juli 2025 mencapai 35.846 unit. Menurut survei terbaru yang dirilis Praxis terhadap 12.000 responden di 12 kota pada periode Februari sampai Juli 2025, 51% pembeli mobil listrik menjadikan media sosial sebagai rujukan informasi awal sebelum membeli mobil listrik.
Dalam survei ini juga diketahui, mayoritas responden pengguna mobil listrik menjadikan electric vehicle-nya sebagai kendaraan harian. Ternyata penggunaan EV yang selama ini diperbincangkan, itu penggunaan untuk jarak dekat sepertinya terpatahkan karena berdasarkan temuan kami, itu mayoritas penggunaan mobil listrik ini, 82% ini menggunakannya untuk harian, dan temuan kami yang terbesar itu menggunakannya untuk jarak yang relatif cukup jauh, yaitu 51 sampai 100 km setiap hari. Dari survei ini juga diketahui bahwa 51% pengguna mobil listrik mengisi dayanya di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU milik PLN. Menurut Vice President Teknologi dan Inkubasi Produk Niaga PT PLN, Nuraida Puspitasari, saat ini PLN memiliki lebih dari 4.100 unit SPKLU di seluruh Indonesia. Jadi kalau saat ini kita 1:25, jadi secara nasional satu SPKLU bisa melayani 25 EV. Untuk kedepannya kita harapkan bisa di bawah 20, masih bisa 1:17. PLN optimistis ekosistem mobil listrik di Indonesia akan semakin berkembang seiring dengan kian terbangunnya infrastruktur pengisian daya yang mulai merata. Wih, keren itu shotnya. Nah, sesaat lagi kita masih akan kembali bersama dengan Ziko dan juga Dipo dari Garasi Drift. So, jangan kemana-mana, tetap di CNN Indonesia Drive. Kalau dari hasil obrolan bareng sama Dipo dan juga Ziko dari Garasi Drift tadi, emang banyak banget ya prestasi yang udah didulang sama Garasi Drift, mulai dari kejuaraan nasional sampai internasional di bidang olahraga drifting. Lihat ini, banyak banget penghargaan kayak trofi ataupun piala-piala yang dipajang di sini. Keren dan bikin bangga ya pastinya. Oke, kita balik lagi masih bersama para penggawa dari Garasi Drift, ditemenin sama mobil ganteng satu ini, Nissan Silvia. Nah, kita bakal tanya lagi nih soal mungkin apa ya project yang bakal dilakuin sama dua penggawa Garasi Drift ini. Kalau misalnya Mas Ziko, seperti yang kita tahu nih lagi lanjut studi S2 nih ya. Nah, betul. Mas Ziko, selanjutnya targetnya apa nih? Selain lulus pastinya, ada project-project apa lagi sih buat para pemirsa Garasi Drift ke depan? Oh, targetnya untuk ke depannya di Garasi Drift kita pastinya terus berkarya, tapi mungkin nggak cuma di YouTube atau di Instagram aja. Kita punya target ke depan untuk bikin film nantinya. Film Garasi Drift. Film Garasi Drift? Betul. Dokumenter gitu kah? Atau kejutan? Masih rahasia. Rahasia ya? Pokoknya filmnya yang asyik untuk ditonton dan juga menarik, informatif untuk masyarakat Indonesia. Waduh, tinggal kita tunggu tuh filmnya kayak gimana, apa aja isinya, bikin penasaran pasti. Nah, selanjutnya sama Mas Dipo nih. Mas Dipo, selanjutnya apa nih proyeknya? Apakah mau lanjut nge-building mobil lagi atau apa, atau gimana nih ceritanya? Pastinya kita punya rencana untuk ngebangun mobil yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dari knowledge yang udah kita dapetin dari puluhan mobil yang pernah kita bangun sebelumnya gitu. Jadi nanti akan ada satu flagship mobil yang paling terbaik yang pernah kita bangun, dan itu masih rahasia juga. Masih rahasia. Oke, pokoknya semua jawabannya kita tunggu ya di sosial medianya Garasi Drift. Ada TikTok, Instagram, YouTube channel juga. Tapi jangan lupa CNN Indonesia TV juga di-follow dan juga ditonton gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ziko, Mas Dipo buat waktunya, buat wawasannya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang tadi udah direncanain, semua yang udah dicita-citain bisa terwujud dengan baik semuanya gitu ya. Amin. Oke. Thank you. Usai sudah, jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini bersama dengan Garasi Drift. Jangan lupa untuk terus saksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Keep driving safe and until the next ride.